Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di acara Sambung Rasa, menggugah jiwa, penyambung rasa. Selalu setia menemani pemirsa semua menjelang berbuka. Alhamdulillah, kita memasuki episode 12. Itu artinya kita sudah memasuki pula hari ke-12 di bulan suci Ramadan ini untuk melaksanakan saum. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu tentang penyakit penyerta apa saja yang menjadi potensi ada pada diri manusia. Episode sebelum-sebelumnya kita membahas yang pertama ada sombong, kemudian kedua tamak, yang ketiga hasad. Apakah ada lagi penyakit penyerta yang dapat menjadikan manusia tergoda oleh setan? Telah hadir di hadapan kita Al-Ustadz Haji Awam Surahman yang akan membahas sekaligus menjawab pertanyaan yang nanti kita bisa bahas dan disampaikan kepada pemirsa semua. Baik Ustadz, langsung saja pada pertanyaannya. Di episode-episode sebelumnya kita telah bahas, sudah ada 3 ya, penyakit penyerta yang menjadi potensi pada diri manusia itu bisa digoda oleh setan. Yang pertama sombong, yang kedua tamak, yang ketiga kemarin yang terakhir itu hasad. Dan dari 3 itu apakah ada lagi Ustadz penyakit penyerta yang membuat manusia bisa terjerumus atau tergoda oleh setan? Yang berikutnya yang sangat mudah dan bisa semua orang rasakan, sebuah kondisi keadaan yang berbeda dengan yang lain, ini harus dikendalikan. Dalam pengertian kadang-kadang dibutuhkan, tapi kadang-kadang berbahaya, jadi pintu masuk godaan setan yang kita sedang perbincangkan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah al-godobu. Dalam bahasa kita adalah marah. Marah adalah satu kondisi yang dengan itu manusia jadi lemah dan dengan mudah setan akan bisa mempengaruhi akal sehat kita. Yang disebut al-godob adalah huwa goyanu damil kobi lidaf'il mu'diyati qabla wuku'ihi. Naiknya darah gitu ke dalam hati dan pikiran sebelum peristiwa itu terjadi, yang dalam sederhananya yang biasa kita sebut marah. Itu sesuatu kondisi yang sangat mudah, cuma dalam hitungan detik barangkali orang yang asalnya aman dari godaan setan kemudian jadi rentan dengan godaan setan karena ada sesuatu kondisi yang menyebabkan dia naik darah. Seperti kaidahnya naik darah, yang dalam pengertian bahasa kita adalah marah, maka dia akan merusak semuanya. Kasih sayang terhadap anak rusak karena marah, kasih sayang kepada istri rusak karena marah, kasih sayang dengan saudara rusak karena marah, kasih sayang dengan tetangga rusak karena marah, kesetiaan berubah karena marah. Istimewanya ini sangat rentan gitu, dalam pengertian sangat cepat merubah sikap manusia yang asalnya baik jadi buruk, yang asalnya kasih sayang jadi mencelakakan. Contoh kasus sederhana, para ulama atau ahli ilmu jiwa mengatakan memarahi anak itu berbahaya, karena akan mengacaukan otak anak. Memarahi anak itu sangat berbahaya. Dalam pengertian mendidik ya mendidik, tapi jangan dengan cara marah, dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh kekecewaan, dikuasai oleh
kekotoran pikiran yang kadang-kadang akal sehat tidak berjalan. Istri yang dikasihi, istri yang dicintai, yang berkorban begitu banyak buat kita, karena marah dianiaya seringkali, KDRT terjadi dengan cepat. Tapi itu adalah godaan setan yang setan akan pergi setelah selesai. Jadi setan menunggangi orang ketika sedang marah untuk melakukan kelakuan yang diingini oleh setan. Sudah selesai, setannya pergi. Itu sebabnya orang yang marah akhirnya menyesal. Karena setan sudah pergi. Dia menunggangi dirinya ketika dia marah, ketika marahnya terjadi, dan kemudian melahirkan perilaku yang melampaui batas, merugi dan merusak tadi, setannya pergi, tinggallah penyesalan. Itu sebabnya hati-hati dengan marah. Karena apa? Karena dia akan mengganggu kehidupan, merusak dengan cepat kehidupan. Hubungan anak dengan ayah berubah jadi buruk, hubungan suami istri berubah jadi buruk, hubungan kekeluargaan berubah jadi buruk. Dan itu disebabkan apa? Godok marah naik, darah ke atas, sehingga otak tidak bisa berpikir jernih. Karena otak itu kan potensi tubuh seperti komputer. Siapa yang menyuruhnya? Siapa yang mengoperasikannya? Kan begitu. Otak itu kan alat tubuh, potensi fisik. Maka kalau disertai dengan rohani, jadilah yang namanya akal, akal sehat. Otak dipimpin oleh ruh. Jadi akal sehat. Kalau dipimpin oleh nafsu, jadilah godom alias marah. Padahal seringkali yang terjadi tidak usah marah sebetulnya. Kenapa? Akur dengan ilmu kita. Kalau anak belum belajar, kemudian tidak bisa, masuk akal tidak? Anak belum belajar, kemudian disuruh tidak bisa, wajar tidak? Wajar. Nggak usah marah. Nggak usah marah, karena akur dengan ilmu kita. Tapi karena marah, hilanglah akal itu. Kalau punya istri tidak punya uang, kemudian dia agak baut, wajar tidak? Akur dengan ilmu kita kan? Kenapa marah? Ketika istri kita baut, ketika tidak punya uang, ya wajar saja, pahami saya kenapa? Ya wajar. Dan banyak kejadian yang sesuai dengan ilmu kita. Kalau orang tidak sekolah kemudian belenggu, wajar enggak? Ya enggak usah marah. Kenapa? Kan akur dari ilmu kita. Kenyataan persis seperti yang kita pahami. Tapi kadang-kadang orang kehilangan akal. Dan yang paling penting seringkali melebihi takaran. Itu kadang-kadang marah melebihi takaran. Dalam pengertian ketika orang melakukan sesuatu kemudian kita ada ekspresi ketidaksetujuan, sesuaikanlah dengan keadaannya. Kalau orang salahnya kecil, ya marahnya kecil saja. Orang melakukan sesuatu yang pelanggaran besar, ya marahnya agak besar. Seperti kita saja, ketika punya anak akan tertabrak mobil, apa kita santai-santai saja? Nah, itu marah yang positif. Itu marah yang positif. Ketika anak menghadapi bahaya, tidak baik, kita tenang-tenang saja. Tapi kita harus membangkitkan sebuah upaya yang keras, segera mengatasi masalah itu. Maka marah potensi yang bisa menghasilkan positif ketika tergerak hati melakukan sesuatu, bahkan kadang-kadang disertai dengan agak sedikit naik darah, tapi dalam hal yang penting, kan itu kadang-kadang penting juga. Ketika keluarga dihina orang kan tidak baik kita diam. Apalagi anak gadis diganggu. Orang lain kan tidak pantas kita diam. Kita harus bergerak, kita harus bertindak, kita harus marah. Tapi marah dalam hal-hal yang wajar. Ketika berkaitan dengan hal-hal kecil, marahlah dengan kecil-kecil saja. Bahkan ketika akur dengan ilmu kita nggak usah marah. Seperti tadi. Anak yang tidak sekolah, tidak belajar agama, kemudian lewat, kemudian tidak minta izin. Ya wajar-wajar saja, kan akur dengan ilmu kita.
atau istri kita sedikit agak penampilannya agak sedikit kecewa karena dia sedang menghadapi masalah, pahamilah bahwa itu sesuatu keadaan yang wajar-wajar saja. Jadi pada intinya marah itu adalah sesuatu yang lahir karena akibat ekspresi kejadian yang terjadi. Naik ke atas darah kemudian menghasilkan perilaku yang kadang-kadang bisa diukur, dikendalikan, kadang-kadang berbahaya. Seperti tadi kita kecewa dengan anak, melakukan sesuatu yang membahayakan anak. Kecewa dengan istri, melahirkan perilaku yang membahayakan istri. Bahkan seringkali karena marah melahirkan kata-kata talak. Nah, itu yang tidak boleh di dalam agama. Walaupun sebetulnya talak ketika marah tidak dihitung seharusnya. Tapi bukan berarti kita boleh marah. Tapi dalam artian bahwa dengan marah orang bisa lakukan apapun. Walaupun kadang-kadang tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmunya. Itu sebabnya marah itu sesuatu yang ada di dalam diri kita yang seringkali digunakan setan untuk menunggangi kita, mengganggu kita sehingga kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena marah. Karena itu berhati-hatilah dengan marah. Karena apa? Karena bisa menjadi pintu masuk setan. Kita bakal mampu menghadapi setan, tapi seringkali ada penyakit di dalam diri kita yang menjadi pintu masuknya setan. Salah satunya adalah marah. Emosi yang tidak terkendali, itulah yang menjadi pintu masuk setan. Menarik Ustaz, bahwa marah itu biasanya terjadi karena refleks, ya. Ketika kita melakukan sesuatu dan tidak sesuai harapan, itu biasanya Ya, betul. langsung refleks melaksanakan atau melakukan hal marah tersebut. Apakah marah ini dilarang secara mutlak, Ustadz? Atau mungkin ada marah-marah yang tidak berpotensi digoda, bisa digoda oleh setan gitu, atau ditunggangi oleh setan? Iya. Dalam satu riwayat diterangkan, digambarkan bahwa karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza khotoba, apabila dia berkhutbah, ihmarat ainahu, matanya memerah, wa ala sautuhu, suaranya mengeras, wastaddat godobuhu, kelihatan beliau seperti sedang marah. Gitu. Itulah marah yang harus barangkali. Kenapa? Karena hidup tidak bertenaga tanpa itu. Marah itu tenaga, energi. Tapi dia bisa berbahaya, bisa tidak. Ketika disalurkan dengan benar, dia akan bermanfaat. Tapi ketika tidak diatur dengan benar, dia akan jadi celaka. Seperti api. Kalau diatur, dia bisa jadi menanak nasi, dia bisa jadi melakukan kebaikan, jadi penghangat tubuh. Api itu bermanfaat. Tapi kalau diatur, kalau tidak diatur, bahaya. api bisa jadi kebakaran. Itu sebabnya Rasul menganjurkan kalau kalian marah segera berwudu. Karena marah itu dari setan, setan terbuat dari api, maka akan turun tensinya kalau kita berwudu. Dalam pengertian kadang-kadang marah itu perlu, walaupun bukan untuk diikuti, tapi dikendalikan. Tidak ada sama sekali marah itu tidak baik. Bahkan kadang-kadang kita wajib marah. Ketika agama dilanggar, kita harus marah. Ketika aturan syariat dilecehkan, kita harus marah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, manis tugdiba walam yagdob fahuwa himarun, wa manis turdo walam yardo fahuwa syaitonun. Orang yang mestinya marah tidak marah, dia itu keledai. Ketika dia mestinya marah tidak marah,
dia keledai. Anak gadis dibonceng orang tidak marah. Atau kebun di ranyah ternak orang lain, kita nyaman-nyaman saja. Itu diibaratkan keledai. Tapi ketika semestinya seseorang ridho, kemudian tidak ridho, dia setan. Berarti kita gambarkan ketika orang yang tidak mendapat pendidikan kemudian berbuat kesalahan, kemudian tidak usah marah. Kenapa? Kan wajar saja. Ketika pegawai kita melakukan salah wajar. Kenapa? Karena dia melakukan kita. Kalau dia pintar jadi kita. Kalau dia pintar jadi majikan. Ketika ada pegawai yang tidak sesuai perbuatannya, karyanya dengan kehendak itu, ya wajar-wajar saja. Kenapa? Dia pegawai kan. Tidak usah kita marah untuk hal yang sebetulnya ilmu kita sesuai dengan itu. Seperti tadi yang tidak saya gambarkan. Ilmu kita mewajarkan peristiwa itu, jadi gak usah marah. Ketika ada seseorang mencuri sandal kita karena disimpan di luar, ya wajar-wajar saja, gak usah marah. Itulah yang bisa kita gambarkan, bahwa marah itu harus diatur. Dia penting karena emosi itu justru yang menggerakkan hidup kita. Ada api dalam hidup kita yang bisa menghangatkan, memberi manfaat, kemudian mematangkan. Tapi ada api yang tidak terukur, dia akan membakar dan menghancurkan. Kapan dia menghancurkan? Ketika pintu itu digunakan oleh setan. Kenapa? Karena setan sengaja memanfaatkan kemarahan kita untuk melanggar hukum-hukum Allah, melanggar rambu-rambu etika Allah, dan selepas itu setan akan pergi. Karena tujuannya hanya menjerumuskan kita melakukan kesalahan. Itu sebabnya orang yang mengikuti kemarahan ujungnya akan menyesal. Kenapa? Sebetulnya tidak mesti marah, karena sesuatu yang memang wajar terjadi. Tapi kadang-kadang kita kehilangan akal sehat. Itulah pengaruh kemarahan. Demikian yang bisa kita gambarkan tentang godom atau marah. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan pembahasan pada hari ini. Kembali bertambah ilmu kita pada hari ini dari penyakit-penyakit penyerta yang berpotensi membuat manusia itu tergoda oleh godaan setan. Yang pertama sombong, yang kedua tamak, yang ketiga hasad, yang keempat ini marah. Marah ini tidak mutlak dilarang, namun kita semua harus bisa mengendalikan marah tersebut supaya bagaimana kita tidak ditunggangi oleh setan ketika marah. Marah yang positif itu perlu, dan jika kita tidak marah sama sekali juga itu tidak boleh. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Apakah ada lagi nanti penyakit penyerta bagi manusia yang berpotensi untuk digoda oleh setan? Simak terus di Sambung Rasa. Kita kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.